Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Sekarang saya berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Namfis, sebuah gerai yang menjual khusus makanan olahan dari ikan. Ya, seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya. Yang belum like, komen, dan share, subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Wendy Perdana. Saya seorang wira swasta di bidang agribisnis dan kebetulan saya konsentrasi di aquaculture di bidang budidaya lele. Nah, sekarang saya sedang aktif juga untuk pengembangan di salah satu usaha saya, yaitu Namfis Factory di bidang pengolahan dan frozen food. Berawal dari Sangkuti Farm yang saya sudah dirikan 2012 dan saya menjual atau mendistribusikan hasil budidaya saya, yaitu bibit lele. Nah, di situ saya mendistribusikan bibit lele tersebut ke mitra-mitra saya di wilayah Jabodetabek. Nah, di situ ternyata banyak keluhan buat teman-teman pembudidaya untuk masalah pemasaran dan pendistribusian hasil panennya, yaitu lele konsumsi. Nah, di situ saya berpikir untuk membuat salah satu unit usaha untuk membantu teman-teman mitra petani yang memang kita dampingi dari penebaran bibit sampai dengan panen. Nah, di situ saya ambil hasil panen teman-teman untuk kita olah untuk menjadi salah satu produk unggulan kita, yaitu lele fillet. Nah, di situ baru kita kembangkan lele fillet untuk kita tawarkan ke agen-agen frozen food. Dan sekarang saya memiliki satu store frozen food yang dimana kita juga menyediakan lele fillet dan produk-produk ikan dan daging-dagingan. Sebelum saya buat frozen ini, sebelumnya saya memiliki sebuah resto yang dimana tujuannya kita ingin menjual resto lele ya, lele crispy. Nah, itu kita buka di daerah Jati Asih, kita beri nama Lele Gendeng dan itu berdiri di Januari 2019. Nah, tapi dengan adanya pandemik, jadi restoran kita tidak bertahan lama, jadi hanya berdiri selama 3 bulan dan selanjutnya kita tutup. Nah, dari situ saya berpikir, ini kemana ini? Kita sudah punya konsep menjual lele fillet, tetapi restoran kita tutup. Nah, di situ kita coba untuk masuk ke market retail, yaitu ke ibu-ibu rumah tangga dengan konsep frozen food. Di situ ternyata kita mendapatkan momen di mana orang-orang disuruh di rumah untuk tidak boleh keluar karena adanya pandemi COVID-19. Di situ kita hadirkan produk lele fillet frozen, ternyata respon dari masyarakat cukup bagus. Jadi kita kebawa tren lah, di mana di saat orang di rumah dan ingin mendapatkan makanan dengan cepat dan bisa masak di rumah tanpa perlu keluar, kita hadirkan produk kita, yaitu lele frozen. Saya dari 2012 sampai sekarang itu saya melihat hampir serapan lele terbesar adalah di pecel lele. Dan itu aja, tidak ada serapan baru. Nah, di sini kita coba membuka market baru, yaitu di frozen. Nah, frozen ini langsung kita membidik ke market ibu rumah tangga. Jadi kita masuk ke frozen food kelas kecil maupun kelas sedang, supaya ibu-ibu yang memang sudah tahu kandungan lele itu bagus, tetapi ingin mendapatkan lele yang istilahnya sudah diolah, sudah tidak ada kepalanya dan sudah praktis, itu bisa mendapatkan lele dalam bentuk fillet frozen. Jadi dengan adanya produk lele fillet frozen ini, kita membuka market baru yang tadinya lele itu hanya diserap sebagian besar, hampir 90% di pecel lele.
kita bisa membuka unit atau membuka market baru, yaitu ke agen-agen frozen food. Dan ini bisa dikembangkan lagi, dari agen frozen food bisa masuk ke toko oleh-oleh kalau misalnya si lele itu sendiri bisa diolah menjadi makanan-makanan yang siap saji seperti abon, lele asap, dan lain-lainnya. Kita sudah mencoba jalan 2 tahun untuk memasarkan produk lele fillet itu sendiri, tapi ternyata banyak tantangan yang memang kita perlu hadapi dari segi edukasi, dari sisi mengenalkan lele fillet itu seperti apa. Nah, di situ kita ada tantangan tersendiri. Nah, untuk itu kita mencoba sebuah strategi untuk kita membuat sebuah store, tetapi store ini tidak hanya lele, tapi kita lebih ke arah fokus untuk di produk-produk ikan dan daging. Nah, dari ikan-ikan itu sendiri kita banyak variannya, dari ikan air tawar maupun air laut. Untuk air tawar, lele dan nila, nanti juga ada gurame juga. Nah, untuk laut kita ada salmon, ada dori, ada gindara, ada tenggiri, ada ebi furai juga. Nah, untuk daging-dagingannya kita juga ada beberapa varian, dari stick-stickan, dari tenderloin, sirloin, sama rib eye. Dan untuk slice beefnya kita ada dari yoshinoya, dari beef fat, dari teriyaki, dan sukiyaki kita juga ada. Dan kita akan banyak menambah varian baru untuk produk-produk olahan beku. Nah, kedepannya kita ingin istilahnya tidak hanya ada di satu titik ini saja, kita juga ingin membuka cabang di tempat-tempat, minimal di daerah Jabodetabek kita juga ada cabang-cabang di situ. Makanya konsepnya adalah bagaimana khususnya ibu-ibu bisa mendapatkan produk-produk khususnya ikan-ikan dan daging-dagingan itu bisa belanja dengan nyaman dan produknya juga berkualitas. Dengan era digital saat ini ya Pak, maksudnya digital itu harus diutamakan untuk saluran pemasaran via digital ya. Jadi kayak semacam kita juga banyak membuat akun ya dari Instagram dan TikTok untuk bisa mempresent atau memperkenalkan lele fillet ini sendiri. Dan kita juga masuk ke berbagai macam marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kita juga ada di situ. Dan kita juga bermain di delivery makanan ya, seperti GoFood, Shopee Food, Traveloka Eat, GrabMart, kita juga ada. Tujuannya apa? Tujuannya supaya produk kita dekat dengan calon pembeli kita. Kendala terbesar sih sebenarnya di masalah edukasi sih Pak. Istilahnya di luaran sana lele masih dipandang sebelah mata Pak. Dalam artian dari sisi cara budidayanya, orang masih berpikir lele diberi makan yang kurang baik. Nah, di sini kita berupaya untuk mengedukasi teman-teman kalau misalnya sekarang budidaya lele sudah berbeda, dan lele sekarang bukan lele hanya bisa ditemui di pecel lele, tapi bisa ditemui juga di agen-agen frozen food. Dan itu butuh edukasi dari sisi kandungan gizi, dari sisi cara pemeliharaan lele itu sendiri, supaya apa? Supaya orang tahu, ini loh lele yang sekarang beda yang lain dengan yang lain ya, dengan yang dulu maksudnya. Dari yang dulu mungkin lele dipandang sebelah mata, kita pengen lele sekarang harus dipelototi dengan kedua mata. Kalau untuk modal ya Pak, istilahnya relatif ya Pak. Kita juga memulai berdasarkan percobaan ya Pak, karena memang kita basically tidak tahu bagaimana mengolah si lele ini sendiri. Maksudnya dengan peralatan, kita mencoba untuk mengolah dengan peralatan yang sederhana. Nah, fillet kan sederhana Pak, kita hanya modalnya cuma pisau dan lele. Kalau misalnya kita anggap lele 1 kilonya 25.000 sekilo, kita modal 25.000. Dan pisau paling harganya berapa Pak? Di 35.000 sampai 50.000. Itu untuk kita memulai fillet. Nanti di situ berkembang, kita membeli beberapa peralatan seperti alat vakum untuk supaya dari sisi pengemasannya lebih baik. Itu kalau vakum ada relatif harganya, dari harga yang 1 juta sampai 20 juta juga ada. Cuman karena kita bermain di kapasitas besar, kita juga gunakan yang mesin vakum yang memang bisa dipakai untuk kapasitas besar gitu. Dan untuk omset kita bicara omset itu dulu berapa ya? Dulu justru paling ya sehari laku 10 paling berapa tuh? 10 kita jual di 28.000 ya, paling 280.000.
Sekarang kita 200 sampai 300 pack aja itu paling ludes sehari 2 hari udah habis gitu. Justru kita malah lebih ke arah tantangannya untuk bagaimana bisa menyeimbangkan antara demand dan supply gitu. Terkadang banyak permintaan, lele kita belum dipanen. Kadang lelenya belum dipanen, stoknya jadinya lama di freezer. Jadi itu tantangannya kalau di frozen food kita untuk menyeimbangkan antara demand dan supply. Itu sih Pak. Kalau untuk peluang Pak, untuk di lele olahan ini masih luas banget Pak. Artinya lele file itu masih bahan baku bisa dibilang. Itu bisa arahnya kemana-mana. Bisa dibikin abon, bisa dikeripik. Dan waste-nya, maksudnya limbahnya juga masih banyak bisa digunakan. Tulang, kepala itu masih bisa diolah jadi kerupuk dan masih banyak pengembangannya. Dan masih belum banyak dilirik ya. Sebenarnya inovasinya sudah banyak, tapi masalah di packaging dan pemasaran mungkin yang kurang. Balik lagi, di masalah edukasi untuk memperkenalkan lele yang dulu nih berbeda dengan lele yang sekarang. Harapan kita supaya lele ini bisa naik lah Pak derajatnya. Tidak hanya ditemuin di pecel lele aja, tapi bagaimana lele ini sudah bisa disajikan di apartemen, di rumah-rumah gitu tanpa harus kita ke pecel lele. Kita bisa nih menyajikan lele dalam bentuk frozen dan kedepannya ya kita sih berharap lele ini juga bisa diterima di ekspor sih.